Presiden Joko Widodo dikabarkan menolak PDI Perjuangan masuk ke kabinet yang dibentuk Presiden terpilih Republik Indonesia. Saya ngalah terus, tapi ada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Gejolak perpolitikan tanah air rupanya makin memanas. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pengampunan kepada Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong dinilai malah menjadi senjata makan tuan. Teman-teman, kita tahu sendiri bagaimana perlakuan dari Hasto Kristianto dan juga PDIP kepada Pak Jokowi, apalagi kepada Mas Gibran. Bahkan dalam beberapa pidatonya, Hasto Kristianto sampai menyebut kami tidak akan mengakui Gibran sebagai wakil presiden. Bahkan tidak akan menempel foto Mas Gibran di berbagai kantor-kantor DPC, DPP, PDIP. Tentu hal ini adalah sebuah penghinaan secara langsung kepada simbol negara yaitu wakil presiden. Tapi kenapa ini Pak Prabowo? Kenapa Pak Prabowo malah mengampuni, memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto yang sudah jelas-jelas teman-teman hakim memutuskan bersalah dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Deal-deal politik makin terasa saat Ibu Megawati Soekarno Putri mendadak melunak kepada Pak Prabowo dan memerintahkan semua kadernya mendukung semua kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Lalu setelah teman-teman ditolak oleh PDIP, kini giliran pertanyaannya kepada Mas Gibran. Apakah Mas Gibran rela ikhlas menerima kalau misalnya ada kader PDIP masuk menjadi menteri bagian dari kabinet? Itu kan menjadi sebuah persoalan. Kalau Pak Jokowi sih sudah jelas-jelas bakal out kalau misalnya ini Megawati masuk ke koalisi, PDIP masuk ke koalisi, Pak Jokowi sudah mengatakan saya bakal out. Tapi Mas Gibran tentu teman-teman, Mas Gibran di sini saya rasa sebagai seorang negarawan harus melihat ini dengan lebih luas. Jangan sampai terbawa emosi karena saya rasa Mas Gibran walaupun umurnya masih muda tapi sangat matang kedewasaannya, bahkan lebih matang daripada Pak Hasto yang kalau kita lihat di berbagai video-videonya malah menghujat, malah menghina, malah memfitnah Mas Gibran dan juga Pak Jokowi. Nah teman-teman, hari ini kita mau melihat bagaimana sih respon Mas Gibran kalau ada kader PDIP yang masuk ke koalisi. Oke, tanpa panjang lebar, kita simak dulu video selengkapnya. Gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibrannya juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Nanti tanya lanjut kepada Presiden ya. Nanti tanya langsung sama Mensesnek. Ya tanya aja beliau. Ya. Tapi benar berarti ya Pak? Tapi apa benar Pak Presiden bilang ada yang bakal di shuffle Pak? Pak. Di akhir Tadi ya. Bilangnya gimana Pak? Tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Dia ada partai yang masuk lagi Pak. Benar ya Pak ya? Ya tanya aja beliau. Ya. Tapi benar berarti ya Pak? Tapi benar ya Pak? Kan Pak Hasan ikut rapat tadi. Tapi Bapak mendengar juga ya Pak? Ya, terima kasih. Lalu tanya Pak Anu lah, tanya Pak. Enggak ragu Pak. Terima kasih ya. Oke. Tentunya saya ingin tidak berkomentar di situ ya, yang jelas. Tapi benar. Prerogatif Presiden itu mutlak ya, terkait dengan itu semuanya, dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar dan ada progresnya real. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini juga lebih baik dibandingkan sebelumnya, 5,12%, dengan berbagai elemen yang perlu terus kita kawal. Tidak boleh kita berpuas diri. Kami juga di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan akan mengawal dari berbagai aspek pembangunan menuju atau untuk mencapai agenda-agenda prioritas beliau, termasuk swasembada pangan, energi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Artinya benar ada perkataan ini ya? Mendengar secara jelas nggak Mas tadi ada pernyataan Pak Presiden yang menyebut tidak akan ada reshuffle di kabinet? Bentuk apresiasi tadi Mas, mungkin ada pernyataan itu benar kan? Nanti tanya lanjut kepada Presiden ya. Nggak akan ada parpol lain masuk lagi. Pak tadi Pak Presiden sempat bilang nggak sih kabinet ini nggak akan reshuffle? Saya akan full mendukung PSI. Dengan jelas, tegas, Bapak akan bekerja keras buat mengangkat PSI agar duduk di Senayan
Fakta. Jadi mau tunggu apa lagi Pak Jokowi? Karena tidak mungkin kita tahu ketika Pak Jokowi lengser, tidak lagi berkuasa sebagai presiden dan hanya mengandalkan janji-janji gombal dari bestinya. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Sudah nggak bisa Pak. Yang Bapak miliki saat ini hanya relawan Jokowi. Dan relawan Jokowi ini memang relawan yang paling bertahan ya dibanding masa depan bangsa. Saya kira Pak Budius, saya dari NTT datang ke Jakarta, keseharian saya melarat. Apa tujuan saya? Saya rela melarat di Jakarta. Saya ingin bersuara untuk RUU perampasan aset koruptor disahkan menjadi undang-undang. Saya nggak peduli makan atau tidak makan. Itu tujuan saya ada di sini. Sehingga ketika persoalan ini bukan lagi kecewa, bukan lagi sakit hati, luka bernanah hati saya ini. Pak Budius, kalau misalkan saya akan mati setelah bicara dengan Pak Budius di sini, saya punya satu permintaan. Ingat saya. Untuk persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto? Itu adalah modal secara mental yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Orang katakan Jokowi nggak berbuat apa-apa. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di era Bapak Jokowi selalu berkisar 5% ke bawah. Saya katakan syukur, alhamdulillah astungkare. Puji Tuhan. Sempat bertumbuh, Pak. Bahkan 0,1% pun saya katakan syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare. Kenapa? Dia bangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Niaga sampai Pulau Rote, dibangunnya semua. Anda menabung, saya membangun. 1 tahun ke depan, saya punya rumah. Jaminan kesejahteraan saya ada. Anda menabung, 1 tahun kemudian, Anda punya uang. Apakah uang yang Anda pegang menjamin kesejahteraan Anda? Belum tentu. Tergantung bagaimana Anda mengelola uang yang Anda pegang. Jokowi membangun Indonesia dari Sabang Merauke. Bahkan pos-pos lintas batas negara. Belum pernahkah orang yang basic militer menjadi presiden? Sudah. Apakah ada perhatian terhadap pos lintas batas negara yang merupakan wajah negara kita? Harga diri bangsa kita ada di situ. Apakah mereka punya perhatian, kepedulian terhadap pos-pos lintas batas negara itu? Tidak ada. Jadi kalau bicara nasionalisme, bicara tentang hati yang betul-betul cinta NKRI, menjaga harkat martabat Jokowi, tidak ada yang lain. Jadi dia bangun Indonesia, wajar kalau pertumbuhan ekonominya tidak tinggi. Dibandingkan pendahulunya, wajar perekonomiannya lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonominya lagi. Kenapa? Karena dia tidak bangun apa-apa.
Dia kasih apa untuk Papua? Dia kasih apa untuk Manado, NTT, Maluku? Yang ditinggalkan mangkrak. Gedung olahraga mangkrak di mana-mana. Itu yang ditinggalkan oleh SBY. Maaf, saya subjektif. Saya siap dengan segala risikonya. Makanya saya katakan tadi, Pak Budius, kalau saya mati setelah berbicara dengan Anda di sini, satu permintaan saya, ingat saya. Hanya itu permintaan saya. Kenapa? Ini dititipkan kepada Jenderal Prabowo Subianto untuk dilanjutkan. Kemudian, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara tentang utang negara, kalau kita bicara tentang defisit anggaran, harus kita bandingkan dengan apa? Potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Jokowi sudah tinggalkan potensi besar. Tinggal bagaimana orang yang melanjutkan ini, pemimpin yang melanjutkan ini, bisa mengelolanya dengan sabar, dengan hati, dengan jujur. Ada PT Freeport Indonesia sudah ditinggalkan. Blok Rokan, Blok Mahakam, PT Chevron, dan lain-lain ditinggalkan. Itu adalah potensi. Jadi Jokowi tidak sekedar menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada sesuatu yang dikerjakan. Anggaran negara tidak dihambur-hamburkan. Ada buktinya. Terkait Tom Lembong, terkait Tom Lembong, Pak, dapat abolisi dari Presiden, tanggapan Bapak seperti apa? Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Termasuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak? Sama. Itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kita menghormati. Kalau melihat waktu ini kan prosesnya setelah vonis dan mendapat pengampunan di Agustus, itu gimana, Pak? Pandangannya? Ya, ditanyakan ke Presiden. Pasti melewati proses yang cukup bertahap ya, Pak? Ya, semuanya yang namanya pemerintah, Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik. Saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan. Apakah ada pembicaraan dengan Pak Jokowi sebelumnya? Pak, ya terkait sebelum memberikan keputusan ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya. Pak, kemarin kan setelah ini diberikan, Bu Mega menginstruksikan untuk mengikuti semua pemerintahan Pak Prabowo. Gimana Pak pandangannya? Ya, setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri. Artinya hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap baik-baik saja seperti apa, Pak? Baru aja beliau ke rumah, baru aja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam. Tidak ada pembicaraan soal itu ya Pak ya? Bicaranya soal PSI kemarin. Kalau hari ini kan ada kongres di Bali, mohon tanggapan dulu. Nah, itu internal partai. Kemarin itu Pak Subianto ini yang rektor UGM juga bicara di pemeriksaan terkait kasus ijazah. Ya, tanyakan ke penyidik Polri. Ya teman-teman, dari berbagai informasi, video-video yang sudah kita tampilkan tentu sudah sangat menjawab bagaimana respon dari PDIP kepada Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, bagaimana begitu bencinya teman-teman.
Karena ya mungkin Pak Jokowi ini dinilai adalah salah satu penyebab kekalahan PDIP di Pilpres 2024. Padahal yang mengalahkan mereka bukan Pak Jokowi tapi adalah Pak Prabowo yang jelas-jelas konsensan mereka di Pilpres 2024. Tapi kenapa bencinya malah ke Mas Gibran? Kenapa? Pak Hasto sendiri mengatakan kami tidak mengakui Gibran sebagai wakil presiden. Itu kan sudah sangat melawan aturan, sudah melanggar hukum di Indonesia dengan mengatakan tidak mengakui pimpinan tertinggi Republik Indonesia, yaitu wakil presiden. Sudah jelas, kayaknya hukuman 3,5 tahun kemarin itu kurang, kayaknya haruslah ditambah. Tapi ya ini, keputusan Pak Prabowo sangat kontroversial. Saya yakin banyak sekali ini kalangan netizen, khususnya para pendukung Pak Jokowi dan juga Mas Gibran yang sangat sakit hati dengan keputusan dari Pak Prabowo. Kita bakal terus tunggu teman-teman bagaimana reaksi-reaksi selanjutnya dari Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi bakal benar-benar keluar dari koalisi dan mendirikan partai sendiri yang sudah kita tahu PSI itu jadi salah satu landasan utama Pak Jokowi untuk maju di Pilpres selanjutnya. Nah, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar pendapat kalian, kita bakal obrolkan bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.